Oke, yuk langsung kita mulai deep dive kali ini. Ada misteri yang agak bikin bingung ya di awal. Iya, soal makam kosong itu kan? Betul, nggak ada jenazah, cuma ada beberapa helai bulu putih. Aneh banget. Sumber Anda kan sempat singgung soal malaikat dari kitab suci ya? Iya, tapi ada juga kaitannya sama mimpi aneh itu. Soal mayat yang punggungnya numbuh bulu putih. Mungkin nyambung ke jalur kematian atau numinous episcopate. Jadi makin nggak jelas ya? Tokoh utama kita, Klein, juga mikir gitu. Dia ragu ini malaikat biasa, soalnya kalau iya, pas matinya pasti ada efek besar gitu kan. Ini nggak ada. Terus? Nah, muncul kemungkinan lain yang lebih bikin, merinding. Jangan-jangan sosok itu, ya, belum beneran mati. Belum benar-benar mati. Iya. Apalagi kan ditemukan peluit tembaga itu, yang kayaknya bisa manggil sosok ini. Makin seru ini. Klein sampai ramalan kan? Dan visinya itu, lumayan serem ya. Di bawah bulan merah, ada mayat rambut putih bangkit. Bukan ngangkat nisan ya, tapi kayak nembus tanah gitu. Betul, nembus panah, terus punggungnya robek, tumbuh bulu putih, jalan sempoyongan ke arah gelap. Ngeri. Oke. Tapi di saat yang sama muncul kasus lain kan? Pembunuhan berantai. Nah, iya. Yang ini menarik perhatian detektif top, Isengard Stanton. Jadi, misi kita kali ini nih, coba kita kupas arti bulu putih ini sama ngikutin cara mikir unik buat mecahin kasus pembunuhan itu. Siap? Mari kita bongkar. Oke. Kita balik sedikit ke bulu putih di makam kosong tadi. Ada si Kapuski disebut, pemilik makamnya mungkin ya? Iya, kayaknya sih. Dia ketakutan banget katanya. Karena jenazahnya pergi sendiri. Klein akhirnya ambil peluit itu buat diselidiki lebih lanjut. Tapi nggak langsung main ambil aja kan? Oh, jelas enggak. Dia cek dulu keamanannya pakai ramalan. Selalu hati-hati dia. Hasil ramalannya gimana tuh? Pakai bulu itu kan? Iya, pakai bulu itu. Detail banget hasilnya. Gelap total, terus muncul tangan pucat dari tanah. Terus sosoknya bangkit. Bangkit. Pakaiannya robek di punggung pas bulu-bulu putih itu muncul. Matanya kosong, jalan tersandung ke kegelapan. Analisis Klein soal ini gimana? Nah, ini menarik. Menurut Klein, sosok ini ada di posisi, di antara dunia fisik sama spiritual. Kayak semacam utusan atau transformasi yang belum selesai. Bukan mayat hidup biasa ya berarti? Bukan. Ini lebih ke arah cara kerja jalur beyonder tertentu yang emang bikin batas hidup mati jadi kabur. Ramalannya juga bilang bahaya kalau pakai peluit itu sembarangan. Oke. Mayat berbulu ini kita keep dulu deh penasarannya. Karena ada plot lain yang jalan kan? Plot pembunuhan berantai itu, Tiba-tiba ada yang datang ke klien yang lagi nyamar jadi Sherlock Moriarty kan? siapa tuh? Detektif terkenal, Isengard Stanton, dia nawarin kerjasama. Kerjasama buat apa nih? Buat nangkep pembunuh berantai itu. Imbalannya gede loh, 2.000 pound. Wow. Itu langsung bikin klien mikir pasti. Iya dong, dia langsung curiga soal sekuensi pembunuh. Ingat kan, sekuensi itu tingkat kekuatan beyonder. Iya tingkat kekuatan. Jadi dia curiga, Dia curiga sekuens pembunuhnya mungkin lebih tinggi dari dugaan polisi. Apalagi kalau ritual pembunuhannya itu model kuno. tapi dia kan sempat ragu ya. Takut ketemu kenalan lama kayak Nighthawks atau Madam Daly gitu. Sempat ragu. Dia waspada banget soal itu. Tapi dorongan buat ngentiin pembunuhan itu kayaknya lebih kuat. Jadi akhirnya setuju. Setuju. Tapi perannya dibatasi. Cuma ikut diskusi, analisis data, nggak banyak turun ke lapangan langsung. Dan yang penting, dia pastikan aman dulu lewat ramalan sebelum bilang iya. Prosedur standarnya dialah ya. Selalu. Oke, lanjut ke pertemuan para detektif di rumah Isengard. Ada detektif lain kan, Stuart, yang ngasih usul standar gitu. Iya, si Stuart usulnya. Ya, selidiki aja latar belakang korban, cari hubungan antar mereka sama pelaku. Standar banget. Tapi klien dalam hati nggak setuju kan? Nggak setuju, karena dia tahu pelakunya ini kemungkinan besar punya cara supernatural buat ngenalin korbannya. Nggak random. Nah, terus momen pentingnya pas diskusi hampir selesai itu ya. Apa yang klien minta? Itu dia. Pas mau udahan, klien tiba-tiba minta sesuatu yang bikin kaget semua orang. Data semua kasus pembunuhan berantai yang tak terpecahkan selama 20 tahun terakhir. Dan seantero kerajaan. Gila kan permintaannya? Wah, kenapa dia minta data sejauh itu? Apa alasannya? Ini bagian cerdasnya. Klien punya dugaan kuat. Dari info rahasia ya? Kayaknya dari The Sun. Betul,
Dia duga si pembunuh ini lagi proses naik sequence dari sequence 6 ke 5. Itu lompatan kekuatan yang besar kan ya? Butuh proses khusus. Banget. Nah, menurut Klein, kalau mau naik sequence gitu, si pembunuh pasti pernah melakukan kejahatan serupa di sequence sebelumnya. Sequence 7 berarti. Tepat. Itu dia lakukan buat mencerna ramuan. Semacam proses internalisasi kekuatan baru lewat tindakan spesifik. Biar nggak kehilangan kendali gitu ya. Proses yang penting dan bahaya itu. Persis. Jadi, Klein yakin kejahatan-kejahatan lama si pembunuh ini, pas dia mungkin belum sepengalaman atau sekuat sekarang, pasti nyimpan petunjuk. Petunjuk yang dulu mungkin terlewatkan gitu ya. Kasus yang lagi jalan, tapi berani gali sejarah ke belakang jauh banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang ngikutin cerita ini? Iya, kita jadi punya 2 jalur misteri yang jalan bareng nih. Di satu sisi, ada makhluk aneh berbulu putih ini yang eksistensinya aja udah nantang logika hidup dan mati. Di sisi lain, Di sisi lain, ada perburuan pembunuh berantai yang tiba-tiba dapat arah baru gara-gara pemikiran analitis yang dalam soal sejarah si pelaku. Jadi bayangin aja, Anda lagi ngurutin kasus-kasus lama, pembunuhan berantai yang nggak kelar-kelar, nyari polanya gitu. Nah, dari situ tokoh kita, si Klein, dia sampai ke satu kesimpulan yang agak nggak terduga. Dia sadar dia butuh formula Beyonder. Formula Beyonder ya. Spesifik lagi, formula apotekeri. Masuk akal sih. Terus pencarian formula ini bawa dia ke pertemuan yang ya bisa dibilang aneh lah ya. Aneh banget. Dia ketemu Uskup Utravsky dari gereja Mother Earth. Orangnya raksasa loh. Tingginya lebih dari 2,2 meter. Wow, tinggi banget. Iya kan? Permintaan Uskup Utravsky itu sederhana, tapi bikin bingung. Bunuh aku. Bunuh aku? Maksudnya gimana tuh? Nah, ini bukan permintaan bunuh diri biasa, gitu. Utravsky ini, dia kan mantan perompak Veysek yang terkenal kejam. Tapi terus tobat. Dia ngaku kalau diri lamanya... Persona dia yang dulu itu ya? Yang haus darah? Persis. Persona itu ternyata masih hidup di dalam jiwanya. Dan ini bahaya, karena ada risiko losing control buat Beyonder. Losing control. Itu kan kondisi di mana kekuatan Beyonder bisa menggerogoti kewarasan penggunanya, bahkan bisa jadi entitas sendiri kan? Betul. Jadi si diri lama ini ancaman nyata, bisa ngambil alih tubuh Utravsky dan bikin dia jadi monster lagi. Ini bukan cuma masalah psikologis. Wah, serem juga ya. Jadi masa lalunya secara harfiah jadi musuh di dalam diri. Terus gimana cara membunuh diri lama ini? Utravsky punya alatnya, semacam benda mistik itu. Katanya sih, peninggalan naga kuno. Benda ini bisa bikin orang masuk ke bagian terdalam jiwa atau dasar alam mimpi target. Untuk ngadepin si persona lama itu di sana? Iya, untuk konfrontasi langsung dan membunuhnya di alam mimpi itu. Kedengarannya berisiko tinggi banget. Memang. Pertama, kalau mati di alam mimpi itu, ia mati beneran di dunia nyata. Jiwanya hilang? Serius? Serius. Kedua, persona lama ini bukan cuma kuat, tapi juga licik katanya. Bisa nipu penyusup. Ketiga, ada batas waktu. Cuma 5 menit. 5 menit kalau lebih? Kalau lebih dari 5 menit, jiwa si penyusup bakal kedebak selamanya di sana. Pakai benda mistik itu. Nggak bisa balik. Gila, udah bahaya dibatasin waktu pula. Dan lawannya ini bukan entitas biasa kan? Jelas bukan? Diri lama Utravsky ini ternyata adalah Beyonder urutan 6. Seorang Dawn Paladin. Dawn Paladin. Urutan 6. Itu artinya apa buat klien yang mau masuk? Berat dong. Berat banget. Dawn Paladin itu kekuatannya fisik luar biasa. Kayak raksasa. Punya baju ziraf fajar yang bisa regenerasi dan kebal ilusi. Kebal ilusi. Wah, padahal klien kan magician ya, sering pakai ilusi. Nah itu dia. Terus dia bisa nyiptain senjata cahaya. Terutama pedang fajar yang memurnikan roh jahat, plus serangan area dahsyat, badai cahaya. Intinya, petarung jarak dekat yang susah banget ditembus. Oke, jadi ngelawan dia ini butuh strategi matang ya, nggak bisa asal maju. Jelas. Makanya klien nggak langsung iya. Dia ramalan dulu, terus persiapan. Nyebar korek api di sekitar ruangan sebagai semacam titik teleportasi dadakan gitu kan. Buat flame jump-nya dia ya, cerdik. Terus apa lagi persiapannya? Dia siapin jimat. Figur kertas pengganti buat kabur kalau terdesak. Baru deh dia terima tugasnya. Dia nyalain lilin aneh dari Utravsky. Lilin yang katanya dibungkus kulit manusia itu ya?
Agak gimana gitu dengernya. Iya, agak horor emang. Terus dia masuk ke alam mimpi Utravsky. Dan pertarungan dimulai? Enggak langsung, ada ilusi dulu, semacam tes awal. Tapi Klein kan udah curiga, jadi dia bisa ngenalin. Baru deh ketemu Don Paladin beneran, pakai zirah perak mengkilap. Gimana jalannya pertarungan? Klein kan lebih lincah tapi kalah kuat. Dia manfaatin kelincahannya. Pakai peluru udara dari jarak jauh, terus flame jump. Pakai korek api yang udah disebar buat menghindar atau cari posisi. Dia pintar nyari celah. Celahnya di mana emang lawan Don Paladin? Klein sadar, pedang besar si Paladin itu kurang efektif kalau jaraknya deket banget. Jadi dia coba deketin, terus nyerang titik lemah. Tapi Paladinnya juga nggak tinggal diam kan? Jelas nggak? Paladinnya juga pakai taktik. Dia sengaja mancing Klein buat tukar serangan, hampir aja kena badai cahaya telak. Untung Klein sempat pakai figur kertas pengganti. Wah, nyaris banget itu. Terus gimana akhirnya? Klein terus nekan. Dia manfaatin kerusakan di zirah Paladin yang butuh waktu buat regenerasi. Nah, puncaknya nih, nunjukin kecerdikan Klein banget. Gimana tuh? Dia lempar kotak korek api kosong. Si Paladin ngira itu bom api atau semacamnya, jadi dia agak lengah, fokus menghindar. Padahal bukan ya. Bukan. Pas Paladin lengah itu, Klein langsung tembakin peluru udara terakhirnya, tepat ke titik lemah di kepala Paladin yang zirahnya udah rusak sebelumnya. Kena telak. Keren. Jadi menangnya bukan karena adu kuat, tapi pakai taktik dan persiapan matang ya. Betul banget. Kecerdikan ngalahin kekuatan mentah. Oke, jadi misinya sukses. Persona Don Paladin yang brutal itu akhirnya kalah di kedalaman jiwa Utravsky, Klein selamat, nggak kejebak, dan dia dapat akses ke formula apotekari. Sip. Tapi yang menarik di sini bukan cuma pertarungan serunya aja sih menurutku, tapi konsep masa lalu di dunia ini, Maksudnya gimana tuh? yaitu gimana masa lalu seseorang, dosa-dosanya, itu bisa jadi entitas fisik yang beneran harus dilawan pakai cara mistis. Ini bukan cuma metafora psikologis loh, tapi manifestasi nyata dari bahaya kekuatan Beyonder. Oh iya ya, bener juga. Ini kayak ngasih perspektif lain soal losing control itu ya. Seberapa jauh sih kehilangan kendali itu datang dari pikiran si pengguna sendiri, dan seberapa jauh dari kekuatan itu sendiri yang kayak punya kehendak parasit gitu. Nah, itu dia. Kasus Utravsky ini nunjukin kalau versi lama diri kita, yang mungkin kita benci atau takuti, itu bisa jadi musuh harfiah yang bahkan butuh bantuan orang lain buat ngalahinnya. Menarik banget sih. Jadi ini mungkin sesuatu buat Anda renungkan juga ya. Seberapa jauh sih bayangan masa lalu kita itu terus ngikutin. Dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan buat benar-benar membunuh versi lama diri kita yang udah nggak kita inginkan lagi.